Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya persilakan. Amin, berdoa selesai. Jadi, bagaimana kondisi kalian saat ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, karena pada kondisi pandemi seperti ini, yang mengharuskan diadakannya pembelajaran daring atau online, kita usahakan untuk menjaga kondisi tubuh kita ya, agar tetap fit, dengan menjaga jarak, tidak berkerumun, dan sering mencuci tangan ketika berpergian. Baik, Bu. Jadi sebelum kita mulai penyampaian materi, kita presensi kehadiran dahulu ya. Kalian yang ada di ruang Zoom meeting ini bisa menjawab dengan kata hadir saat nama kalian Ibu panggil. Oke, absen pertama, Ardia Febriana Sari. Siap hadir, Bu. Absen 2, Arlin Zulfiani. Hadir, Bu. Absen ketiga, Dwi Amalia Pratiwi. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Reni Tanurcasana. Kalian bisa panggil saya Bu Reni. Saat ini usia saya 24 tahun. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai saya? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Ardia. Kalau boleh tahu, di mana Ibu tinggal? Saat ini Ibu tinggal di Kota Magelang, tepatnya di daerah Bayeman. Kalian ada yang bertempat tinggal di dekat situ? Tidak. Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Saya terangkan terlebih dahulu aktivitas belajar bahasa Indonesia pada setiap pertemuan. Jadi kita akan mengadakan Zoom meeting setiap pertemuan karena sekarang pembelajarannya sedang daring. Kita akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Classroom, dan juga WhatsApp. Pastikan saat pelajaran dimulai, kalian sudah join link Zoom yang Ibu berikan ya. Apabila ada kendala sinyal, kalian bisa memberitahu di grup jika terlambat hadir. Lalu kita sepakati kegiatan pada setiap pertemuan dahulu ya. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan materi sampai selesai. Kalian wajib menyimak dan memahami materi yang saya sampaikan terlebih dahulu. Lalu pada saat sesi pertanyaan, kalian baru bisa bertanya materi yang kurang jelas. Kemudian kita akan adakan kuis untuk mengukur pemahaman materi yang kalian simak tadi. Link kuis akan Ibu kirim di WhatsApp group. Jadi, setiap pertemuan kita akan selalu mengadakan kuis ya di akhir pembelajaran. Di sini masih ada yang kurang jelas? Saya, Bu, izin bertanya. Oke, silakan Mbak. Untuk waktu pengerjaan kuisnya berapa lama ya, Bu? Untuk durasi waktu pengerjaan kuis adalah selama 10 menit dengan jumlah 5 soal. Jadi kalian tidak perlu khawatir apabila kalian menyimak dengan benar materi yang Ibu sampaikan, pasti kalian bisa mengerjakan semua soal dengan benar. Bagaimana? Kalian sepakat dan tidak keberatan? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Jadi pada pertemuan sebelumnya, coba sebutkan materi apa saja yang telah kalian dapatkan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Tiwi ya. Pada pertemuan sebelumnya, seingat saya,
Kami telah mendapatkan materi mengenai teks eksplanasi. Betul sekali ya, Mbak. Coba, siapa yang masih ingat pengertian teks eksplanasi? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Mbak Arlin. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Sekali ya. Wah, siswa-siswi di kelas ini sangat aktif ya, tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya, hebat sekali. Jadi sudah tepat ya pengertian teks eksplanasi yang dijelaskan oleh Mbak Arlin. Karena pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari materi mengenai teks eksplanasi, maka untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu materi mengenai teks ceramah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi dalam teks ceramah itu kalian akan mempelajari dua kompetensi dasar atau 2 KD, yaitu KD 3.6 dan juga KD 4.6. KD 3.6 itu kalian akan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Lalu KD 4.6, kalian akan mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Jadi, tujuan dan manfaat materi pada pertemuan kali ini, kalian akan menganalisis struktur teks ceramah ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian teks ceramah. Jadi, teks ceramah itu merupakan teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada pendengar. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini Ibu sediakan teks mengenai pentingnya berbahasa santun. Coba kalian baca dan cermati terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, sudah cukup ya. Sekarang Ibu ingin bertanya nih, dari teks yang telah kalian cermati, coba sebutkan bagian struktur teks ceramah dan terdapat di paragraf keberapa. Kalau kalian aktif menjawab, nanti akan ada nilai plus. Silakan. Saya, Bu, Tiwi absen 3 izin menjawab. Baik, silakan Mbak Tiwi. Pada paragraf pertama merupakan struktur teks ceramah bagian pembuka atau pendahuluan. Benar sekali ya jawaban dari Mbak Tiwi. Apa ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu, Arlin absen 2. Oke Mbak, silakan Mbak. Pada paragraf kedua merupakan bagian isi atau rangkaian argumen. Betul sekali. Saya, Bu, selanjutnya Ardia absen 1. Silakan Mbak Ardia. Pada paragraf ketiga merupakan bagian penutup atau penegasan ulang. Baiklah, semua jawaban yang kalian berikan betul ya. Saya sangat mengapresiasi keaktifan kalian dalam bertanya jawab. Jadi, untuk semua jawaban yang telah kalian sebutkan itu benar. Mari kita bahas. Nah, dalam struktur teks ceramah itu ada tiga struktur. Yang pertama adalah pembuka atau yang lebih dikenal dengan tesis. Tesis itu berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Lalu di bagian kedua adalah isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Lalu, untuk bagian yang ketiga adalah
penutup atau penegasan kembali, yaitu merupakan penegasan kembali mengenai apa yang akan disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu, bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Oke, untuk melatih penguasaan materi mengenai teks ceramah pada pertemuan kali ini, kalian bisa membuka link YouTube yang Ibu kirim pada WhatsApp grup ya. Oh iya, kalian juga bisa mempelajari di buku yang kalian dapat. Sudah mendapat buku semua kan? Sudah, Bu. Nah, kalian bisa membaca buku tersebut untuk dijadikan sumber referensi. Jadi, kalian dapat merangkum materi dari sumber-sumber yang telah saya berikan tadi. Oke, kalau begitu, seperti yang saya katakan di awal pembelajaran tadi, bahwa setiap pertemuan setelah materi yang saya jelaskan, kalian akan mengerjakan kuis materi teks ceramah yang berjumlah 5 soal selama 10 menit. Untuk link pengerjaan saya kirim di WhatsApp grup ya. Nah, kalian bisa mulai akses dari sekarang nih. Silakan. Jangan lupa durasinya hanya 10 menit ya. Silakan. Oke, sudah ya. Waktu 10 menit sudah terlewati. Ibu akan menutup akses link quiz. Oke, terima kasih yang telah mengerjakan. Ini sudah masuk semua ya. Nah, sampai di sini, apakah masih ada materi yang kurang jelas? Kalau masih, kalian boleh bertanya apabila ada pertanyaan. Tidak, Bu, sudah sangat jelas. Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Karena semuanya sudah paham mengenai materi pertemuan kali ini, coba kalian cek Google Classroom kalian. Di situ sudah ada tugas yang Ibu berikan untuk kalian. Jadi, kalian Ibu minta untuk membuat teks ceramah bertema pendidikan. Untuk waktu pengerjaan, sesuai waktu di GC ya, yaitu 5 hari. Bu, saya izin bertanya. Silakan Mbak Tiwi. Untuk pengumpulan tugasnya diketik atau tulis tangan ya? Tugas diketik pada kertas A4 ya, minimal 1 halaman. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, Ibu simpulkan ya, bahwa pertemuan kali ini kalian telah mempelajari apa itu teks ceramah dan struktur teks ceramah. Kalian juga sudah paham nih bagian struktur teks ceramah terdapat di bagian mana saja. Untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan sedikit mengevaluasi pembelajaran kali ini ya. Jadi pembelajaran kali ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kalian juga sangat aktif menjawab. Akan tetapi ada sedikit keterlambatan saat kalian memasuki ruang Zoom meeting tadi yang telah Ibu sediakan. Akan lebih baik apabila untuk pertemuan selanjutnya, kalian memasuki ruang Zoom 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai ya. Baik, Bu, kami mohon maaf. Tidak apa-apa ya, kita jadikan pelajaran saja. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link Zoom 1 jam sebelum jadwal pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kalian dapat join nih 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Bagaimana?
Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, bagus sekali ya. Sedikit motivasi nih dari Ibu. Lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Jadi karena pada pertemuan kali ini kalian belajar materi struktur teks ceramah, maka untuk pertemuan besok atau pertemuan selanjutnya, kalian mendapat materi kebahasaan teks ceramah ya. Jadi kalian bisa nih mempelajari materi tersebut, mempelajari dahulu di buku yang telah kalian dapat atau di link YouTube yang telah Ibu kirim di grup, agar pada pertemuan selanjutnya penguasaan materi yang kalian dapatkan lebih maksimal. Oke, karena durasi waktu pelajaran sudah berakhir, mari kita tutup dengan berdoa bersama ya. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata dan ucapan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.